Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Polresta Banyumas meresmikan pos satuan keamanan lingkungan di Desa Kelana, Kecamatan Somagede. Wakapolresta Banyumas AKBP Hendri Yulianto menyebutkan nantinya pos Kamling ini bisa dijadikan sarana untuk berdiskusi terkait Kamtibmas antara anggota kepolisian dengan masyarakat setempat. Pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa, bertatap muka dalam rangka soft launching Satkamling, tepatnya di Desa Kelana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Berkat rahmat dari Allah SWT sehingga pembuatan atau pembentukan Satkamling betul-betul bisa terbentuk, panjenengan semuanya bisa melihat, dan perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa dana anggaran ini bantuan dari Polda Jawa Tengah, terkhusus dari Bapak Kapolda Jawa Tengah. Satkamling ini merupakan sarana untuk bertemu dengan berbagai kalangan. Di sana tempat bersilaturahmi, tempat berdiskusi, tempat untuk deteksi dini apabila ada kejahatan-kejahatan yang akan muncul, konflik-konflik akan muncul. Nah, disinilah tempatnya. Dengan terbentuknya Satkamling ini, saya minta nanti mohon jangan kendor kembali rondanya. Forum-forum diskusi bisa dilaksanakan di sini, yang biasanya di rumah, silakan di sini, gunakan tempat ini. Apalagi terkait masalah kegiatan menciptakan lingkungan yang aman, tentram. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Sebagai langkah awal dalam perjalanan menjadi polisi sejati, puluhan bintara remaja yang baru ditugaskan di Polres Purworejo, Polda Jateng menjalani tradisi pembaratan yang diselenggarakan oleh kesatuannya. Kegiatan ini dimulai dengan apel kesiapan di lapangan apel Mapolres Purworejo. Kapolres Purworejo AKBP Eko Sunaryo yang diwakili oleh Wakapolres Purworejo Kompol Fadli menyampaikan bahwa tradisi pembaratan ini merupakan momen penting yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas di masa depan. Pemasangan baret sabara menjadi simbol masuknya mereka ke dunia baru sebagai polisi sejati. Selain menandai masuknya mereka ke dunia baru, tradisi pembaretan ini juga menjadi ajang pengenalan wilayah dan pembentukan fisik yang prima bagi para bintara remaja. Kapolres Purworejo berharap para bintara remaja dapat menjalankan tugas kepolisian dengan baik, menjadikan angkatan ini solid, kompak, dan bertanggung jawab menghadapi tantangan tugas kepolisian secara lebih profesional dan proporsional. Saya berserta Kasat Samata dan begitu pun rekan-rekan dari Perwira, rekan-rekan dari seniornya Angkatan 48 dan ulangi 49 dan 50 laksanakan pembinaan pembaratan ataupun pembinaan mental dan fisik. Dalam hal ini saat ini kita melaksanakan rasa bersyukur atas apa nikmat yang diberikan, yang dimana rekan-rekan adik-adik bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain pun sama, mencari nafkah dan lainnya penuh dengan perjuangan. Dan saat ini bisa kita lihat adik-adik angkatan 49 dan 50 melaksanakan pembinaan di mana bisa belajar pembuatan batako mulai dari tanah digabungkan dengan air dan sampai hasilnya jadi. Biar tahu bahwa paham bagaimana cara mencari kerjaan itu sulit. Nah, dari sulit tersebut kita sudah bisa menjadi Polri, paling tidak bisa memaknai dari pekerjaan itu bahwa saya harus lebih baik ke depannya dan memanfaatkan betul
rasa syukur yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dari Jateng kita beralih ke Aceh. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Armia Fahmi meresmikan gedung Satpas prototipe 2 lantai dengan fasilitas lengkap milik Polres Pidi Jaya. Peresmian ini merupakan bagian dari upaya strategis yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi lalu lintas. Dalam rangka memberikan kenyamanan dan pelayanan yang prima kepada masyarakat, Polres Pidi Jaya melakukan pembangunan gedung Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas Prototipe Polres Pidi Jaya. Dengan adanya gedung Satpas Prototipe ini, Polres Pidi Jaya berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan semua jenis layanan yang berbasis sistem dan teknologi untuk mengantisipasi terjadinya pungli dan korupsi. Terletak di Jalan Iskandar Muda nomor 4, Kelurahan Ringblang, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh. Dengan luas tanah 8.974,58 meter persegi dan luas bangunan gedung 1.451,5 meter persegi. Disertai dengan tinggi bangunan gedung 7,6 meter. Pembangunan gedung Satpas Prototipe Polres Pidi Jaya tersedia anggaran dana dari APBN tahun 2023 melalui mata anggaran PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dengan total nilai investasi Rp35.689.689.000. Proses pengerjaan gedung Satpas Prototipe Polres Pidi Jaya dimulai pada Juli 2023 sampai dengan Maret 2024 dengan pelaksanaan pengerjaan perencanaan, pengerjaan konstruksi, dan pengerjaan pengawasan. Peletakan batu pertama pembangunan Satpas Prototipe Polres Pidi Jaya dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 oleh Bapak Kapolda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Ahmad Haidar SHMM, dan akan dilanjutkan dengan diresmikannya gedung Satpas Prototipe Polres Pidi Jaya oleh Bapak Wakapolda Aceh, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Armia Fahmi MH pada tanggal 27 Mei 2024. Bangunan Satpas Prototipe ini terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 terdiri dari ruang bermain anak, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang informasi dan pengambilan formulir, ruang registrasi, ruang identifikasi atau foto SIM, ruang uji teori AFIS, ruang keterampilan, ruang tunggu uji praktek, ruang kontrol e-drive, ruang pengumuman hasil uji, ruang cetak SIM, dan 3 toilet dilengkapi toilet difabel. Sedangkan di lantai 2 terdiri dari ruang rapat, ruang staf, ruang tunggu, ruang arsip, ruang server, serta musola dan 2 toilet. Gedung Satpas Prototipe Polres Pidi Jaya menerapkan sistem pelayanan modern yang didukung oleh sistem antrian First In First Out atau FIFO yang terintegrasi antar bagian pelayanan. Sistem antrian yang diterapkan di gedung Satpas Prototipe Polres Pidi Jaya menggunakan metode FIFO, di mana sistem antrian yang dilakukan adalah pemohon SIM pada nomor antrian yang pertama itu yang dilakukan pelayanan, di mana sistem ini nantinya akan menginformasikan nomor antrian kepada pemohon SIM melalui layar monitor dan suara. Dengan adanya sistem FIFO, Satpas baru tersebut akan memberikan pelayanan prima dengan fasilitas yang nyaman kepada masyarakat. Fasilitas Satpas yang lengkap serta didukung dengan teknologi yang modern diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pemohon SIM, baik permohonan baru maupun perpanjangan, prosesnya menjadi lebih mudah dan nyaman. Pemirsa, Polda Gorontalo kembali membuka forum komunikasi guna membahas dan menyerap aspirasi masyarakat terkini yang berkembang di tengah masyarakat melalui program Jumat Curhat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.